begitu banyak pendeta, oh yang penting Anda sudah Kristen, maka Anda sudah pasti masuk surga. Tidak. Itu tipuan iblis, itu pembodohan yang dilakukan oleh iblis supaya Anda tersesat. Supaya Anda tidak selamat. Tidak semudah itu, teman. Urusan masuk surga itu bukan karena Anda pindah agama, bukan. Ya. Tapi bagaimana kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Melalui Tuhan Yesus. Bagaimana cara hidup Tuhan, cara berpikir Tuhan, bagaimana cara bertindak Tuhan. Mana Sorgawi. Standar untuk masuk surga itu standarnya standar Tuhan. Bukan standar sekolah yang ada di dalam dunia. Bukan standar pemerintahan yang ada di dalam dunia. Kita perhatikan saja di dalam apapun, ya, sebagai pengumuman selalu ada diakhiri dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, artinya kalau seseorang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi standar, maka tentu akan didiskualifikasi dengan sendirinya. Apalagi untuk hal kerajaan kekal. Kita tahu bersama bahwa Tuhan itu kudus. Kita tahu bersama bahwa Tuhan itu suci. Ya. Jadi kita harus memperhatikan bahwa standar untuk menuju kepada kerajaan kekal, untuk menuju kepada kerajaan surga, siapapun dia, bahkan termasuk rasul-rasul, ya. Maaf, jangankan hanya pendeta, jangankan hanya pastor, sekelas rasul dan nabi pun dia harus bersungguh-sungguh untuk mencermati imannya, untuk mencermati perjalanannya, untuk mencermati supaya apa saja yang dia kerjakan itu benar-benar berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan seperti pengadilan di dunia yang bisa disogok, ya. Kalau kita orang yang banyak uang, kita orang yang berkuasa, kita bisa mempengaruhi pengadilan. Kita bisa mempengaruhi hakim-hakim yang ada. Tapi kalau Tuhan, standar kekudusan Tuhan, tidak ada yang bisa pengaruhi. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa pengaruhi Tuhan. Tuhanlah yang mempengaruhi kita. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan firman Tuhan, bahwa yang namanya kerajaan surga, semuanya itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan syarat dan ketentuan bagi orang yang ingin ke sana itu pun sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi inilah yang kita akan gali, kita akan pertajam, kita akan benar-benar sungguh-sungguh meneliti, kita sungguh-sungguh memperhatikan agar kita jangan sampai iman kita justru menjadi sia-sia, iman yang ditolak di hadapan Tuhan. Ya, kita perhatikan di dalam Matius 24, dalam ayat yang ke-13, apa yang dikatakan Tuhan. Ya, Pak Joni minta tolong dibacakan Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-13. Iya, Pak Joni, dibuka mute-nya, Pak. Iya, maaf Pak Yusuf. Ya. Matius 24 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Amin. Ya. Jadi dari ayat sini jelas teman-teman bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya. Apa maksudnya ini? Ayat ini ditujukan untuk semua pengikut Tuhan. Ya, karena di dalam mengikut Tuhan itu banyak tantangan. Di dalam mengikut Tuhan itu banyak hal-hal
yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena Tuhan berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikul salib dan sangkal diri. Salib itu adalah satu kondisi yang sangat tidak enak. Salib itu adalah satu keadaan yang sangat menyiksa kehidupan manusia. Salib itu adalah penghancuran kehidupan daging. Daging kita itu dihancurkan dari batok kepala sampai ke kaki-kaki, itu namanya salib. Ya, mulai daripada proses perjalanan hidup kita yang mengalami tekanan dari orang tua, dari pasangan, dari anak, dari ipar, dari teman, dari segala sudut, itu salib, tantangan, tekanan yang membuat kita menjadi tidak nyaman, akan silih berganti hadir di dalam hidup kita. Pada saat kita mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bahkan akhir daripada perjalanan hidup kita, kalau kita lihat kehidupan dari para rasul, sebagian besar mereka mati disembelih. Kenapa? Karena itulah salib. Apa artinya salib? Suatu keadaan memang setan tidak suka dengan keberadaan daripada orang-orang yang begitu sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Makanya karena setan tidak ingin manusia selamat, setan akan buat tekanan seberat mungkin sampai satu ketika akhirnya manusia mundur dan tidak lagi mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini kita harus sungguh-sungguh mencermatinya. Jadi tidak mudah, dan dikatakan di dalam Matius 24 ayat 13 bahwa orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, itulah yang akan selamat. Banyak orang yang tidak bertahan, ya. Banyak orang yang tidak bertahan di dalam pelayanan, tidak bertahan di dalam kesucian, tidak bertahan di dalam ketulusan, tidak bertahan di dalam kesungguhan, tidak bertahan di dalam roh yang menyala-nyala. Mereka akhirnya mundur, mereka akhirnya mulai melemah. Kemudian mereka mulai beralih kesetiaan. Jadi ini yang kita harus perhatikan, karena kalau kita tidak bertahan sampai kepada kesudahannya, maka tidak mungkin kita bisa selamat. Ini kata firman Tuhan. Makanya sangat mengerikan kalau ada kelompok atau gereja yang mengatakan, sekali percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Itu perkataan iblis yang dimasukkan di dalam pikiran orang-orang percaya. Itu perkataan iblis yang ditaruh lewat mulut pendeta. Itu perkataan iblis yang ditaruh lewat perkataan pastor. Karena Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus berkata, orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, itulah yang akan selamat. Ya, orang yang bertahan di dalam cintanya kepada Tuhan. Perhatikan cintamu kepada Tuhan. Masih bertahankah seperti engkau mencintai mula-mula kepada Tuhan? Ya, pada waktu engkau baru bertobat, engkau berdoa satu hari bisa 2 jam. Engkau datang ke gereja setiap hari, engkau terus menyembah, engkau terus mencari perkenanan Tuhan. Sekarang bagaimana dengan dirimu? Bagaimana dengan dirimu? Ini yang menjadi pertanyaan. Dan kita melihat kalau engkau tidak bertahan sampai kepada kesudahan, belum lagi nanti bicara penyiksaan, belum lagi nanti bicara mati syahid, belum nanti bicara disalib. Nah, ini sesuatu yang sangat perlu kita garis bawahi dan menjadi perhatian kita sungguh-sungguh, apakah kita adalah orang-orang yang bertahan sampai kepada kesudahan. Karena Tuhan Yesus juga berkata di jemaat Efesus, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, kasih mula-mula. Artinya, orang-orang seperti ini akan dimuntahkan Tuhan. Orang-orang seperti ini akan ditolak oleh Tuhan kalau mereka tidak bertobat dan tidak berbalik kepada Tuhan. Jadi, kita perlu garis bawahi di dalam roh kita, garis bawahi di dalam pikiran kita, kalau engkau tidak bertahan sampai kepada kesudahan, engkau tidak
tetap di dalam seperti apa yang kau lakukan mula-mula, engkau tidak mungkin. Ya, bukan perkataan Pendeta Yusuf, maaf. Ini bukan untuk hanya untuk teman-teman, semua kita. Siapapun kita. Ya, termasuk saya, siapapun kita. Termasuk para rasul, termasuk para nabi, kalau dia tidak bertahan sampai kepada kesudahan. Ingat, Biliam itu juga seorang nabi. Ya, Biliam itu seorang nabi. Tapi dia tidak bertahan sampai kesudahan. Dia tidak bertahan. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Jangan kita merasa bahwa kita sudah punya jemaat 10.000, mau jemaat 10 juta, mau 10 miliar jemaat Anda, itu tidak berguna kalau Anda tidak bertahan sampai kepada kesudahan. Yang Tuhan inginkan adalah ketulusan. Standar Tuhan itu terlalu tinggi. Standar Tuhan itu bukan standar hakim di dalam dunia. Standar Tuhan itu bukan standar pendeta. Standar Tuhan itu bukan standar organisasi. Tapi standar Tuhan itu adalah standar kekudusan Tuhan. Standar bagaimana kehidupan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi perjalanan Tuhan, cara hidup Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan. Nah, melalui jalannya Tuhan. Melalui cara berpikirnya Tuhan, ya, bukan diperkecil dengan begitu banyak pendeta. Oh, yang penting Anda sudah Kristen, maka Anda sudah pasti masuk surga. Tidak, itu tipuan iblis, itu pembodohan yang dilakukan oleh iblis supaya Anda tersesat, supaya Anda tidak selamat. Tidak semudah itu, teman. Urusan masuk surga itu bukan karena Anda pindah agama, bukan, ya. Tapi bagaimana kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Melalui Tuhan Yesus. Bagaimana cara hidup Tuhan, cara berpikir Tuhan. Bagaimana cara bertindak Tuhan, iman. Cara hidup Tuhan. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena kalau kita tidak melalui cara hidup Tuhan, bagaimana kita menyangkal diri? Bagaimana kita mati di dalam kedagingan kita? Nah, ini yang kita harus lihat. Apakah kita bertahan sampai kepada kesudahan? Atau di tengah jalan kita berbalik arah? Karena Tuhan pernah berkata di dalam perumpamaan, ada tanah yang seperti semak belukar duri. Di tengah jalan timbul semak duri, kekhawatiran dunia, kekhawatiran, dan dihimpit oleh kekayaan dunia. Ada begitu banyak orang yang terjebak dengan kekayaan dunia. Ada begitu banyak orang yang terjebak dengan kekhawatiran, sehingga mereka mulai beralih dari Tuhan. Mereka mulai meninggalkan apa yang semula. Mereka tidak bertahan sampai kepada kesudahannya. Ya, jadi berhati-hati teman ya, karena hidup ini perlu berjuang, perlu sungguh-sungguh kita memperhatikan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin sampai di sini dulu ya, silakan Pak Joni. Iya, Pak Yusuf. Di ayat tadi dikatakan bertahan sampai kepada kesudahannya ya Pak Yusuf ya. Nah, kalau bertahan ini kan sesuatu hal yang tidak enak atau tidak baik gitu kan Pak. Jadi maksudnya bertahan dari apa Pak Yusuf? Ya, bertahan di dalam standar firman. Itu yang Tuhan mau. Ya. Dan bertahan di dalam iman yang konsisten. Karena banyak orang berubah imannya, ya. Berubah. Bukan nanti tunggu dia mati mau dibunuh, mati mau dipotong lehernya atau mau disiksa
atau mau disembeli, bukan. Bukan hanya itu. Dan itu sangat memungkinkan bisa terjadi di dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan waktu penyiksaan itu datang, itu banyak orang yang akan hadapi itu. Apalagi pada saat akhir zaman nanti. Penyiksaan yang tidak pernah terbayangkan. Penyiksaan yang tidak pernah Anda prediksi. Itu akan banyak membuat orang nanti menyangkal Tuhan. Ya, karena banyak pendeta, hampir semua gereja berkata, pada saat antikris datang, kita semuanya sudah rapture, sudah diangkat. Firman Tuhan tidak bicara begitu. Anda ditipu sama setan. Firman Tuhan tidak bicara seperti itu. Justru namanya saja antikris. Apa arti antikris? Dia anti kepada Kristus. Kalau gereja sudah diangkat, untuk apa dia muncul? Untuk apa dia datang ke dalam dunia? Nggak perlu, dunia memang sudah milik dia kok. Dia hadir untuk menyatakan perang secara luar biasa kepada gereja Tuhan. Untuk benar-benar melakukan penyerangan secara habis-habisan adalah waktu yang terakhir buat dia untuk bagaimana supaya gereja Tuhan semuanya menyangkal Tuhan. Ya, jadi ini yang kita harus mengerti. Bahwa akan tiba saatnya dan tidak lama lagi gereja akan mengalami penyiksaan secara luar biasa. Gereja akan dibantai secara keji. Ya. Nah, ini saja, maaf ya teman-teman, hampir semua gereja tidak mengerti. Mereka berkata selalu mengiming-iming jemaat, oh kalau antikris datang gereja sudah diangkat. Pakai grade-grade lagi. Oh kalau grade A, kalau orang-orang yang cinta Tuhan, maka dia tidak akan mengalami siksaan. Dia tidak akan ketemu antikris. Yang grade B, dia akan disiksa. Tidak ada pakai grade. Baca Alkitab ini. Tidak ada grade-gradean. Ya. Antikris itu adalah melakukan penyiksaan, penyerangan habis-habisan di waktu yang terakhir. Karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Ingat, Tuhan Yesus membantai iblis selama 3,5 tahun waktu dia melakukan pelayanan di tengah dunia. Makanya Tuhan Yesus itu adil. Ya, di akhir zaman dia beri kesempatan kepada iblis 3,5 tahun untuk menyiksa pekerjaan Tuhan, untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu sudah menghancurkan pekerjaan iblis selama 3,5 tahun. Jadi ini pertandingan yang fair. Nah, banyak pendeta, maaf ya, saya juga pendeta, banyak pendeta yang tertipu. Mereka pikir waktu antikris, oh kita sudah kita sudah lepas landas, kita sudah rapture. Tidak. Iblis bodohin itu. Enggak seperti itu. Alkitab tidak menulis seperti itu. Nanti kita akan bahas secara tersendiri. Kita akan bahas tentang akhir zaman bahwa gereja akan dibantai, akan disiksa sampai begitu banyak orang yang tawar hati dan akhirnya mereka hilang keselamatan. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih banyak orang akan menjadi tawar. Ya, Anda siap-siap kalau hidupmu tidak sungguh-sungguh, tidak bertahan sampai kepada kesudahan, maka sesuatu bahaya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, begitu kira-kira Pak Joni. Mungkin Ibu Olvi ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu Olvi. Ya, dibuka mute-nya, Ibu Olvi. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Ya, terima kasih. Ini tema kita yaitu tidak semua pendeta masuk surga. Saya mau bertanya, Pak, untuk pendeta-pendeta ini, apakah mereka itu ada di dalam Matius 21 ayat 33, yaitu tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Apakah penggarap-penggarap kebun anggur itu adalah hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta atau pastor? Karena di sini ada firman yang berbicara tentang itu, dan di situ
Tuhan Yesus sendiri mengecam para penggarap-penggarap kebun anggur. Terima kasih. Matius berapa tadi? Matius pasal 21, mulai dari ayat 33, Pak. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ya, ayat 33. Iya. 23. Kita baca Ayat di situ 33. kisah, ya, sampai selesai itu. Ya. Apakah pendeta-pendeta itu adalah penggarap-penggarap kebun anggur? Dan kita baca kisahnya di sini, bahwa di situ ada suatu peringatan. Terima kasih, Pak. Betul, betul sekali. Jadi penggarap kebun anggur, Tuhan Yesus itu selalu menggunakan istilah pokok anggur. Ya, kita carang-carangnya. Nah, penggarap artinya orang yang mengerjakan kebun anggur. Kenapa Tuhan selalu pakai istilah kebun anggur? Karena itu berbicara kehidupan. Ya, anggur itu berbicara tentang darah. Darah itu berbicara tentang kehidupan. Nah, orang-orang yang bekerja untuk menggarap kehidupan, maka dia harus kerja dengan sungguh-sungguh. Dia harus memenuhi standar tuannya yang mempunyai kebun anggur. Makanya di perjanjian lama sering sekali Tuhan menggunakan anggur, ya, pohon anggur, sering dipakai istilah kamu selalu menghasilkan anggur yang asam. Nah, jadi apa yang Ibu Olvi tanyakan itu betul sekali. Jadi hati-hati karena banyak penggarap-penggarap kebun anggur yang tidak sesuai dengan ketetapan, syarat dan ketentuan tidak dipenuhi, ya. Dalam dunia ini saja, semuanya ada syarat dan ketentuan. Anda mau masuk sekolah ada syarat dan ketentuan. Tidak mungkin Anda dengan pakaian olahraga, pakaian training, terus kemudian pagi-pagi datang ke sekolah. Atau tidak mungkin Anda cuma pakai baju kaos, ya, terus kemudian Anda datang ke sekolah. Ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan. Iklan-iklan di TV, semua apa saja syarat dan ketentuan. Penuhi syaratnya. Dunia saja punya persyaratan, apalagi surga. Jadi, jangan kita mau dibodohi dengan setan, dan jangan kita tertipu dengan khotbah-khotbah yang mengatakan, kalau engkau sudah percaya Tuhan Yesus, maka engkau masuk surga. Firman Tuhan tidak bicara begitu, teman. Ya, syarat dan ketentuan harus dipenuhi. Syarat dan ketentuan harus dipenuhi. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahan, itu yang akan selamat. Nah, ini kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, coba Ibu Olvi bacakan. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23 supaya kita jelas ya standar Tuhan itu seperti apa. Begitu banyak yang ditolak Tuhan. Begitu banyak yang ditolak Tuhan, ya. Kita baca di sini dengan jelas. Baik, dalam nama Tuhan Yesus. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk. Sebentar, Bu Olvi. Siapa orang yang berseru Tuhan, Tuhan kepada Tuhan Yesus? Orang Kristen, ya. Siapa yang suka berseru Tuhan, Tuhan? Itu kebanyakan pendeta, ya. Kalau jemaat jarang berdoa, jarang, ya. Yang suka berseru-berseru, yang suka itu biasanya pendeta, pastor, yang suka berseru, ya. Karena memang pekerjaannya membawa dia harus sering berseru kepada Tuhan. Nah, persoalannya dia berseru ini, dia berseru dengan standarnya Tuhan, dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan kesucian. Atau cuma dia memanfaatkan Tuhan kalau dia lagi susah, kalau dia lagi ada masalah baru dia berseru, atau dengan pekerjaannya dia memanipulasi keadaan supaya kelihatan dia seorang pelayan yang layak mendapatkan upah, dia berseru-seru, itu kan jadi masalah di hadapan Tuhan. Ya, jadi perhatikan baik-baik, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya kalau mengingat ini terus terang teman-teman, saya sangat ngeri dengan kehidupan ini. Itulah yang memacu untuk kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh.
Itulah yang membawa kita harus dengan segenap hati, segenap jiwa, all out. Semua kemampuan kita harus dikeluarkan. Makanya Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kepintaran, dengan segenap. Bukan separuh-separuh. Ya. Karena terlalu banyak orang yang hidup dengan kemunafikan di hadapan Tuhan. Di hadapan jemaat, ini bukan di hadapan pengadilan di pengadilan dunia. Yang kita bisa bermunafik, kita bisa menutupi segala keadaan dengan persilatan lidah kita. Tidak bisa, teman. Anda harus sungguh-sungguh. Karena standar Tuhan itu tidak bisa dikong kali kong. Standar Tuhan itu tidak bisa kita toleransi dengan kemauan kita. Oh, kita pakai ayat begini, terus kemudian kita mau coba untuk melunakkan hati Tuhan. Nggak bisa. Standar Tuhan, syarat dan ketentuan itu berlaku. Ya. Jadi terus baca ayatnya. Baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya. Padahal bukan setiap orang, teman-teman, ya. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Apa itu kehendak Bapa di surga? Pikul salib dan sangkal diri. Ya. Pikul salib dan sangkal diri. Pikul salib itu tidak mudah, teman. Itu mengeluarkan darah sampai habis, sampai mati kita. Karena apa? Pikul salib, penghancuran daging, kematian terhadap daging. Itu manusia tidak mau hal-hal seperti itu. Itu kehendak Bapa di surga. Makanya Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini engkau ambil. Tapi Tuhan Yesus tahu. Makanya Tuhan Yesus sambung, tapi jangan menurut kehendakku, jadilah kehendakmu. Apa itu kehendak Bapa di surga? Kehendak Bapa di surga, dengarkan gereja Tuhan, hanya satu, pikul salib dan sangkal diri. Ya. Anda harus berani untuk sangkal diri. Sangkal dirimu. Tawaran seksualitas itu enak, tapi sangkal dirimu. Karena kalau engkau tidak sangkal dirimu, engkau tidak layak. Standar Tuhan itu terlalu tinggi. Ya. Pikiranmu harus disangkal, keinginanmu harus disangkal. Karena yang namanya dosa, kenikmatan daging, itu mengelilingi hidup manusia. Dan itu seperti ular yang akan melilit dan akan menerkam semua manusia. Ada begitu banyak kenikmatan dunia, kenikmatan daging yang membawa, kalau Anda tidak sangkal diri, Anda tidak sangkal dirimu. Bagaimana sangkal diri Pak Pendeta? Dengar nih ya. Tuhan Yesus itu di dalam kerajaan surga, segala kemuliaan. Anda bisa bayangkan segala kemuliaan. Dia maha kuasa. Dia maha mulia, dia maha sempurna. Dia maha kaya, tidak terkatakan oleh pikiran manusia. Tidak terkatakan oleh kalimat-kalimat yang ada di dalam kamus. Tidak terkatakan. Dia maha segala-galanya. Tapi dia sangkal diri, dia tinggalkan surga. Dia datang, dia sangkal dirinya. Bisa manusia seperti itu? Bisa? Nah, kalau Anda belum bisa sangkal diri, artinya syaratan ketentuan Anda belum bisa penuhi. Ya. Tuhan itu maha luar biasa. Dia turun ke dalam dunia. Jangankan hotel. Rumah saja, rumah biasa saja tidak ada yang mau sambut dia. Makanya dia lahir di kandang binatang. Itu penyangkalan diri yang luar biasa. Coba manusia kalau sudah punya uang sedikit, sudah kaya sedikit, mau dia naik bajai? Nggak mau. Dia tidak bisa sangkal diri. Ya. Mau dia naik bis kota? Nggak mau. Nggak bisa sangkal diri dia.
Mau dia makan beras murah? Nggak mau. Sangkal diri. Jadi itu teman-teman, ya. Jadi banyak hal yang terlalu menghiasi kehidupan manusia yang kadang-kadang manusia tidak bisa sangkal diri. Belum lagi pikul salib. Pikul salib artinya dagingmu dimatikan, dirobek sampai keluar darah, dipecah-pecahkan, ya. Itulah yang namanya roti hidup. Dipecah-pecahkan kehidupanmu sampai darahmu keluar, sampai mati dagingmu. Nah, itulah kehidupan standar, syarat dan ketentuan untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi teman-teman, mohon maaf ya, kita sini sama-sama belajar, kita mempersiapkan diri kita berhati-hati, jangan sampai Anda tidak mengenal apa yang Tuhan mau, terus kemudian hanya hidup sesuai dengan standar khotbah pendeta. Ya, tidak bisa begitu teman. Karena banyak khotbah pendeta yang terlalu dilicinkan, yang terlalu ditoleransikan dengan keberadaan hidup manusia. Ya, tidak bisa seperti itu. Standar Tuhan itu harus terpenuhi. Ya, di dalam gereja kalau orang yang rekening gendut yang masuk langsung diangkat jadi pengurus dia. Ya, kalau di dalam Tuhan nggak bisa begitu. Nggak bisa, ya. Tuhan tidak tertarik dengan rekening gendutmu. Tuhan tidak tertarik. Kalau pendeta mungkin tertarik. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan rekening gendutmu. Ya. Mungkin engkau berzina dan hidup di dalam kenajisan. Kalau Anda punya rekening gendut di dalam gereja tidak masalah. Bahkan mungkin bisa punya jabatan Anda. Oke, nah ini yang kita harus perhatikan. Terus kita tadi sudah selesai Bu Olvi di Matius 7? Iya, saya lanjut sampai ayat 23 ya Pak. Ya. Ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Sebentar. Dan mengadakan banyak mujizat. Ya, sebentar, Bu Olvi. Jadi, ini perhatikan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini kelas nabi, bos. Ya, teman-teman. Yang suka bernubuat menyampaikan pesan Tuhan itu kelas nabi. Dan ini perkataan Tuhan sendiri loh. Pada hari terakhir banyak orang akan berkata, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Coba dengarkan. Tidak sedikit di gereja yang sering berkata, dengarkan pesan Tuhan. Di depan jemaat boleh kau begitu, dengarkan pesan Tuhan. Ya. Pesan Tuhan dari mana? Dengarkan pesan Tuhan. Mengusir setan demi namamu. Wow, ini pekerjaan-pekerjaan mujizat. Makanya banyak gereja karena tidak bertumbuh imannya, mereka pikir kalau pendeta melakukan mujizat, 2 orang sakit, orang lumpuh berjalan, wah ini sudah luar biasa ini. Ya luar biasa di mata manusia, tapi di dalam mata pandangan Tuhan, kalau tidak sesuai dengan standar Tuhan, maka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini harus dipenuhi. Ya, coba diulang ayat 22 tadi. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya. Dan Terus? mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, banyak mujizat demi namamu. Ya, saya pernah baca satu kesaksian yang ditulis langsung oleh Benny Hinn. Saya percaya banyak kita yang tahu beliau ya, karena beliau sering melakukan pelayanan mujizat. Satu ketika dia mengalami kecelakaan pesawat, ya, mengalami kecelakaan pesawat dan pesawatnya jatuh secara tiba-tiba. Dan pada saat itu dia begitu gemetar dan dia begitu ketakutan. Karena apa?
Karena dia sadar bahwa untuk masuk surga, apakah selama ini dia sudah penuhi standarnya? Ya, jadi jangan main-main, jangan sampai nanti pada saat sudah bunyi bel, nanti Tuhan berkata, orang tidak berguna, untuk apa kau hidup terlalu lama di dunia ini, terus kemudian baru Anda mau menangis, tidak ada gunanya. Istrimu tidak bisa tolong kau, anakmu tidak bisa tolong, biar dia banyak uang, biar dia punya uang 1.000 triliun, Tuhan tidak bisa disogok, ya, tidak bisa disogok, teman. Benny Hinn ketakutan luar biasa, sampai istrinya di samping itu dia pegang tangannya sampai luka karena dia remas dengan pakai kuku. Itu silakan baca bukunya. Saya senang baca orang-orang yang mengalami hal-hal yang supranatural di dalam Tuhan, karena saya suka belajar, teman-teman. Dia remas tangan istrinya karena dia begitu ketakutan, sampai tangan istrinya juga luka karena dia remas begitu kuat. Ya. Jadi jangan main-main. Benny Hinn sadar pada waktu pesawat sudah mau jatuh, dia sadar apa dia sudah penuhi standar selama ini. Di mimbar mungkin kita bisa dengan gaya-gaya kita bisa menyembuhkan orang, bisa orang mati saja bisa bangkit. No, ya. Maksud saya seperti ini. Bukan kita tidak menghargai mujizat. Kita menghargai mujizat. Tapi yang paling utama di dalam hidup ini adalah inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu yang harus kita cari. Karena apa? Karena syarat dan ketentuan untuk masuk dalam kerajaan Tuhan itu adalah orang yang diperkenankan Tuhan. Ya, bukan orang yang berkenan kepada orang lain. Tapi orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Karena Alkitab sendiri menulis di dalam ayat 22. Coba kita lihat ayat 23. Silakan Bu Olvi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, ngeri ya. Kenapa pembuat kejahatan? Karena manusia hidup di dalam kedagingan. Ya. Jahat itu bukan nanti kita tusuk orang pakai pisau, bukan. Jahat itu bukan nanti kita tempeleng, kita keluar rumah, kemudian kita tempeleng orang, kita maki-maki orang, bukan. Itu mah jahat kulit kasar, itu kulit yang paling terakhir, itu dimensi kejahatan yang paling kasar. Orang manusia jahat itu adalah orang yang tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Kerinduannya untuk selalu menikmati dunia. Dia tidak punya waktu buat Tuhan. Itulah orang jahat di mata Tuhan. Ya, kalau dia mengejar uang, apalagi kalau keuntungan 200-300 juta, 3 hari tidak tidur pun dia jabani itu. Dia punya waktu untuk itu. Tapi kalau menyembah Tuhan 1 jam, dia nggak punya waktu. Ya, mendingan tidur atau jalan-jalan, main media sosial, terlalu berhappy ria dia dengan hal-hal seperti itu. Itulah orang-orang kedagingan, orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Aku tidak mengenal kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan, enyah kamu. Ya, karena orang seringkali tertipu. Mereka pikir nanti jahat itu nanti maki-maki orang, nanti tidak memperhatikan orang tua, tidak. Orang yang tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Kapan kita menyenangkan hati Tuhan? Bukan karena uang 500 juta Anda persembahkan setiap hari ke gereja, bukan. Kalau pendeta senang kalau begitu. Tapi kalau Tuhan tidak, teman-teman. Yang Tuhan cari itu adalah persekutuan yang intim. Pada saat engkau menyambut cinta Tuhan, engkau menyembah Tuhan, oh itu yang Tuhan cari, teman. Membangun keintiman yang luar biasa dengan Tuhan, itu yang Tuhan cari. Anda masih ingat Marta? Dia komplain sama Maria. Dia bilang, guru, engkau membiarkan Maria cuma bersenang-senang duduk menyembahmu. Tapi aku dengan berlelah-lelah melayani banyak orang. Apa kata Tuhan? Marta, Marta, engkau cuma sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
Tapi Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak mungkin bisa diambil daripadanya. Karena penyembahan itulah yang ditunggu Tuhan di dalam hidup ini. Ya, jadi kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau sudah menyembah Tuhan belum? Punya waktu enggak buat Tuhan? Ya. Mungkin engkau berkata, saya kalau proyek Pak, saya punya waktu, biar tidak tidur 3 malam juga saya kuat. Nah ini orang-orang yang jahat ini di mata Tuhan. Karena yang begini-begini tidak terlihat jahat di gereja, malah terlihat baik. Apalagi kalau dia bawa persembahan. Oh, ini orang anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang menyenangkan. Ia menyenangkan pendeta. Enggak menyenangkan Tuhan itu. Yang Tuhan cari adalah penyembahanmu. Bagaimana engkau bisa menyukakan hati Tuhan? Hubungan intim. Ya, dia mempelai laki-laki, dengarkan teman. Dia mempelai laki-laki, kita mempelai wanita. Apa yang paling dicari orang di dalam rumah tangga, di dalam hubungan suami istri? Yang paling dicari manusia di dalam itu gambaran. Hubungan intim itu yang paling dicari manusia. Ya, yang lain-lain itu tidak dipandang, ya. Itu hanya sebagai pelengkap-pelengkap aja daripada suatu kenikmatan di dalam kehidupan. Makanya Tuhan itu menginginkan hubungan intim dengan manusia. Kita cuma tahu bilang harus hubungan intim dengan Tuhan, hubungan intim. Hubungan intim dari mana? Hubungan intim dengan dunia tidak bisa pisah dari Facebook, ya, dari bangun tidur sampai tidak tidur malam main Facebook terus. Akhirnya kecantol setan, suami kawin dengan istri orang, istri selingkuh dengan laki-laki lain. Karena apa? Karena intim dengan dunia. Dunia itu seperti itu, jahat. Percinaan terus yang melekati dalam hidup mereka. Jadi hati-hati teman-teman. Ya, jadi kita bukan semua orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Pada hari terakhir, Tuhan Yesus yang berkata, enyah kamu, aku tidak mengenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Ya, mungkin gereja agak bingung. Kok kami tidak pernah melihat pendeta melakukan kejahatan, tidak pernah bunuh orang, tidak pernah maki-maki orang, kalau ketemu shalom, kalau ketemu haleluya, puji Tuhan, ya. Kalau ketemu kan begitu, tidak ada, kami tidak melihat pendeta melakukan kejahatan. Iya, karena mata jasmani kita tidak bisa melihat, tapi Tuhan itu sempurna. Kalau engkau tidak punya hubungan intim, yang dicari Tuhan itu hubungan intim. Ingat, Tuhan berkata kepada Marta, Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak mungkin diambil daripadanya. Itu yang paling ditunggu Tuhan. Hubungan intim. Bukankah dia dikatakan mempelai pria, kita dikatakan mempelai wanita? Di mana waktu kita buat dia? Makanya Tuhan di dalam perjanjian lama selalu mengatakan, jangan kamu melakukan apapun pada hari Sabat. Artinya jangan kamu nodai keintiman yang aku rindukan. Pada saat persekutuan keintiman antara Tuhan dan manusia, Tuhan tidak mau ada gangguan apapun. Tuhan tidak mau ada kegiatan daging apapun. Tuhan tidak mau dikotori dengan daging. Tuhan mau kesempurnaan daripada hubungan intim itu. Makanya Tuhan bilang jangan ada apapun, jangan ada pekerjaan apapun di hari Sabat. Tapi di sini juga banyak orang yang tertipu. Orang pikir hari Sabat itu adalah sesuatu yang istimewa. Bukan hari Sabat yang istimewa. Waktu keintiman Tuhan, waktu berintim dengan manusia itulah yang istimewa, ya. Karena semua hari di mata Tuhan itu sama. Hari Senin, hari Minggu, hari Selasa, hari Rabu, semua itu sama. Tuhan tidak pernah beda-bedakan. Kalau satu hari Tuhan buat istimewa, tolong renungkan teman-teman. Bagi orang yang terlalu mau ditipu dengan setan, selalu mengatakan, oh hari Sabat, harus hari Sabat. Itu ditipu sama setan. Tidak ada hari yang lebih baik daripada hari yang lain. Ya, semua hari bisa jadi Sabat. Sabat itu artinya apa? Perhentian. Kita punya waktu kita sediakan buat Tuhan. Disitulah Tuhan menunggu orang-orang yang sangat dirindukan Tuhan. Orang-orang yang sangat dikasihi. Anak-anak Tuhan, itulah yang dirindukan Tuhan. Makanya Tuhan tidak mau diganggu pada saat dia berhubungan intim dengan anak-anaknya. Ya, bukan hari Sabat yang istimewa.
Mau hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, sama semua. Tapi apakah hari itu engkau melakukan keintiman dengan Tuhan, itu yang menjadi penting. Ya, jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Jadi hati-hati teman-teman ya. Silakan Pak Joni. Ya Pak Yusuf, kalau saya tadi mendengar ya Pak Yusuf sampaikan, memang syarat dan ketentuannya ini tidak mudah ya Pak ya. Seperti yang banyak disampaikan orang kan, asal percaya saja nanti masuk surga, seperti itu kan. Ternyata kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, memang nggak semudah itu gitu kan Pak. Nah, ini yang baru kita tahu Pak, maksudnya betul-betul kita hidup harus sungguh-sungguh dan berkenan. Tadi yang pasal Matius 7:21 adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki kan. Ya. Nah itu Pak Yusuf, maksudnya apa yang Tuhan kehendaki itu kan roh manusia itu bagaimana supaya tahu Pak Yusuf apa yang Tuhan kehendaki Pak. Bagaimana Pak Joni, bisa diulang? Maksud pasal 7:21 di Matius tadi kan hendak. Ya. Nah, bagaimana manusia tahu kehendak Bapa di surga itu, bagaimana manusia tahu kehendak Bapa itu apa? Ya. Pak Joni bisa dengar? Ya. Ya, jadi bagaimana manusia bisa tahu kehendak Bapa di surga? Ya, sebetulnya Tuhan itu sangat simpel di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus datang untuk memanggil manusia untuk lebih dekat kepada Dia, untuk menjadi intim dengan Tuhan. Ya, itu adalah kehendak Tuhan. Yang manusia jauh dipanggil supaya jadi dekat. Makanya Tuhan Yesus bilang, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Yang letih lesu saja berbeban berat, itu dicari Tuhan. Karena hati Tuhan itu hanya satu. Dia rindu supaya semua manusia bisa dekat kepada Dia. Karena Dia sangat mencintai manusia, Dia sangat sayang kepada manusia. Orang tua sekalipun dia sayang anaknya, dia belum tentu mau mati buat anaknya, belum tentu. Ya, tapi Tuhan tidak perlu dipertanyakan lagi apa yang Tuhan buat. Itu sebagai bukti yang tidak bisa disangkal bahwa Dia sangat mengasihi manusia. Jadi Dia memanggil supaya kita lebih dekat. Dia panggil, mari kamu nak, mari. Datanglah kepadaku. Bertobatlah. Artinya tinggalkanlah kehidupan yang najis. Supaya bisa mendekat, karena Tuhan itu kudus. Jadi kehendak Tuhan itu sederhana, datang dan cari Dia dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan. Nah, bagaimana datang kepada Tuhan? Datang kepada Tuhan tentu berbeda sekali dengan datang ke mall. Ya. Datang kepada Tuhan, menyembah Dia, sediakan waktu untuk menyembah. Makanya Tuhan berkata, Dia bertata di atas pujian. Kalau untuk menghadirkan Tuhan, untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk mengenal kehendak Tuhan, tidak butuh rumus matematika. Ya, tidak perlu uang yang banyak, tidak perlu pendidikan yang tinggi. Ada satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, Smith Wigglesworth, dia dari Inggris. Dia tidak berpendidikan, tidak bisa baca, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Puluhan orang meninggal, bangkit lewat pelayanannya, dihidupkan kembali lewat pelayanan Smith Wigglesworth. Tuhan tidak tertarik karena engkau punya pendidikan tinggi, tidak. Tidak. Kalau perusahaan cari engkau yang pintar-pintar, supaya apa? Supaya engkau bisa cari duit buat dia. Punya pendidikan yang tinggi, dicari kau. Tapi kalau Tuhan lihat supaya manusia itu semua datang kepada Dia. Karena semua ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan butuh apa sih dari manusia? Yang Tuhan inginkan supaya manusia mengerti kau, aku mengasihimu, datanglah kepadaku, aku merindukanmu. Bahkan sampai nyawa pun Tuhan kasih buat manusia, supaya manusia bisa kembali kepada Dia.
Jadi untuk mengerti kehendak Tuhan itu simple. Sediakan waktu untuk memuji. Memuji itu adalah menyembah Tuhan. Roma pasal 15. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa, dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil,
Tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Roma pasal 16. Salam. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salamku kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria, yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam pada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini.
Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Segala kemuliaan Mana Sorgawi.